Pemirsa, pembengkakan pada mata kaki adalah gejala yang dapat muncul karena berbagai kondisi kesehatan yang berbeda. Meski terlihat tidak berbahaya, kondisi ini bisa saja menunjukkan adanya masalah kesehatan yang lebih dalam. Maka dari itu, penting untuk mengidentifikasi penyebab dari pembengkakan agar bisa mendapatkan penanganan yang tepat dan efektif. Berikut penyebab mata kaki bengkak yang patut diwaspadai. Pertama, cedera. Salah satu penyebab umum dari pembengkakan pada mata kaki adalah cedera atau trauma. Kedua, penyakit jantung. Beberapa kondisi jantung seperti gagal jantung dapat menyebabkan penumpukan cairan dalam tubuh. Kondisi ini dapat mengakibatkan pembengkakan pada bagian-bagian tertentu, termasuk mata kaki. Ketiga, gangguan sirkulasi darah. Kondisi ini seringkali terkait dengan gangguan seperti varises atau penyumbatan pembuluh darah yang menghalangi aliran darah yang normal ke kaki. Keempat, penyakit ginjal. Masalah fungsi ginjal dapat mengakibatkan penumpukan cairan dalam tubuh. Pembengkakan pada mata kaki dapat menjadi salah satu gejalanya. Kelima, infeksi. Infeksi pada kaki atau area sekitarnya atau infeksi kulit dapat menyebabkan pembengkakan. Keenam, gaya hidup dan kebiasaan makan. Misalnya duduk terlalu lama atau kebiasaan makan yang tinggi garam dapat memengaruhi keseimbangan cairan dalam tubuh, menyebabkan pembengkakan pada mata kaki. Berikut beberapa cara untuk mengatasi atau mengurangi pembengkakan pada mata kaki. Pertama, istirahatkan kaki dan pijat. Kedua, kompres dingin. Ketiga, batasi konsumsi garam. Keempat, olahraga ringan. Dan terakhir, minum obat dan kenakan stocking kompresi. Nah, dokter, nih di meja kita sekarang udah ada berbagai peralatan untuk terapi kesleo. Kalau untuk tanganku sendiri, terapinya sendiri seperti apa ya, dok? Pakai alat yang mana gitu, dok? Ya, jadi kan kesleo pada pergelangan tangan, itu artinya kita perlu melakukan prinsip disebut dengan PRICE. Yang pertama itu protection gitu kan. Jadi kita harus memproteksi supaya kita tidak melakukan lagi aktivitas yang menyebabkan pergelangan tangan kita cedera. Terus yang kedua tuh rest, jadi kita istirahatkan. Diistirahatkan itu artinya bukan istirahat total, tapi mengurangi aktivitasnya aja. Mengurangi aktivitas, ya kan, jadi jangan berlebihan untuk kegiatan di pergelangan tangan ini. Terus kemudian yang ketiga adalah ice pack. Jadi kita bisa gunakan seperti ice pack seperti ini, ya. Tapi jangan langsung kita taruh di pergelangan tangan kita. Jadi setelah ini dibekukan, ya, kita harus taruh dulu di dalam mungkin handuk yang tipis seperti ini. Nah, baru nanti kita kompres di area pergelangannya gitu, ya. Nah, kompresnya pun juga jangan didiamkan lama, diputar-putar seperti ini gitu, ya. Diputar-putar sekitar 15 menit. 15 menit? Nah, kalau saat awal akut, itu mungkin bisa diulang setiap 1 jam. Tapi kalau misalnya sudah lewat 2-3 hari, ya mungkin masih bengkak, bisa setiap sehari 4 kali sehari. Gitu. Sehari 4 kali, oke. Ya. Setelah dikompres, kemudian dipakaikan apa, dok? Yang kedua adalah compression. Jadi kita bisa menggunakan elastik verban, kita ikat aja supaya mengurangi bengkaknya. Kemudian selanjutnya adalah elevate. Jadi waktu kita mungkin tidur, ya mungkin kita taruh bantal, kita agak tinggikan. Agak tinggikan, Nah, kemudian mungkin untuk menjaga aktivitas sehari-hari supaya kita nggak terlalu banyak bergerak, kita bisa gunakan juga penyangga tangan seperti ini. Oke, boleh mungkin dok kita coba pakaikan ya, dok ya. Jadi kita bisa masukkan. Nah, terus kita plaster seperti ini. Oke, ini menahan apa nih, dok? Jadi dia menahan supaya pergelangan tangan kita pada posisi yang anatomik kita bilang. Oh, jadi berarti dia stay satu aja. Ya. Nah, dok, kalau sedang menggunakan alat seperti ini karena kesleo atau cedera, itu apa saja sih, dok, yang tidak boleh dilakukan? Ya, tentunya misalnya mengangkat beban yang terlalu berat, ya. Kalau yang ringan-ringan mungkin boleh. Kemudian misalnya gerakannya yang berlebihan, jadi misalnya terlalu ekstrem ke atas, ke bawah, ke samping, itu juga dihindari. Kalau ini kan karena saya mungkin masih muda, tapi kalau misalkan yang sudah lebih tua, dok, apakah juga nanti penanganannya menggunakan alat seperti ini atau gimana, dok? Nah, kita harus lihat dulu kondisinya. Biasanya kalau sudah lebih tua itu banyak kondisi yang mungkin menyertai ya, misalnya mungkin ada osteoporosis, bisa jadi ternyata bukan cuma ligamennya aja yang robek, mungkin ada tulang juga yang retak atau patah. Nah, tentu penanganannya akan berbeda. Oh gitu. Nah, dokter, setelah itu nih, dok, ini kan ada banyak nih beredar informasi di masyarakat. Katanya kalau penanganan pertama kesleo itu harusnya diurut. Itu fakta atau mitos ya, dokter? Kalau misalnya penanganan pertama itu mitos sih. Mitos ya, dok? Kenapa tuh, dok? Jadi karena kalau bisa dipijat diurut itu lebih ke arah kita pijat ke otot begitu ya, kita mengembalikan aliran darah. Tapi kalau misalnya pada kesleo itu penyangganya gitu. Jadi penyangga sendi itu yang mengalami peregangan, probek. Kalau misalnya dipijat aja begitu, tentu dia nggak
bisa memulihkan ya gitu ya. Oh. Karena tidak memenuhi prinsip dari yang price tadi. Oke, begitu. tapi kalau misalkan diurut itu akan semakin parah atau enggak, Dok? Nah, tergantung juga. Kalau misalnya data urut disertai dengan manipulasi sendinya, takutnya malah menambah robekannya. Begitu. Oh gitu. Nah setelah itu nih Dok, ada fakta mitos nih Dok. Ya. Membalurkan campuran beras kencur yang ditumbuk atau di blender pada kaki yang kesleo dapat mengatasi bengkak. Itu fakta atau mitos ya dokter? Ya mungkin itu mitos juga kali ya. Mitos juga dokter, kenapa Karena tuh Dok? itu sama seperti kalau kita bilang luka bakar, kita pakaikan pasta gigi Oh, karena iya. dingin begitu ya. Jadi mungkin memang ada efek mendinginkan tapi kurang dingin. Kurang dingin. Jadi kita sebaiknya memang menggunakan es batu atau cold pack seperti ini, kita kompres aja. Oke. Gitu tuh lebih pas. Lebih efektif lah ya Dok begitu. ya. Berarti jangan asal dicoba-coba semua yang ada informasi ya Dok. Berarti Betul. emang harus dikompres dengan es yang Ya. dibaluri kain duluan ya Dok ya. Ya. Nah dokter, kalau misalkan gejalanya orang kesleo itu selain rasa nyeri apa aja sih Dok? Jadi pasti dia memenuhi kriteria ada peradangan ya. Jadi ada misalnya ada pembengkakan, kemudian juga kemerahan gitu ya. Nah kalau sampai terjadi ada robekan, termasuk pembuluh yang robek, baru mulai timbul nanti memar, jadi nanti kebiruan. Seperti itu. Dan yang terakhir pasti pergerakannya akan berkurang. Nyeri saat saat istirahat, nyeri saat bergerak, nyeri tekan gitu. Tapi kalau misalkan dia tidak menunjukkan memar tapi bengkak, itu juga udah termasuk tuh Dok? Sudah termasuk juga, mungkin masuk kondisi yang ringan begitu ya. Oh berarti ada tingkatan-tingkatan ya Dok kesleo itu? Oke, pemirsa kita akan bahas lagi pemirsa mengenai tingkatan-tingkatan kesleo ini setelah yang satu ini.